istilahnya kelebihan dan kekurangan ya seperti itu. Jadi karena kami ini baru pertama dan kelompok-kelompok tani kami barangkali juga ini nanti pertama kali ya menggunakan greenhouse ini. Memang kemasannya greenhouse modern, tapi harapan kami petani ini bisa operasionalkan yang modern tapi jangan terlalu canggih-canggih banget gitu kan, biar petani ini secara karena ini hal baru bisa juga menggunakan atau mengoperasionalkan. Jadi mana yang paling kira-kira dari atau mungkin di kolam okay. Atau mungkin dari PSIP mungkin ada sudah contoh yang sudah pernah diaplikasikan ya, dan ini menurut panjenengan memang ya juga bisa selain panjenengan bisa petani, yang penting itu petani bisa mengoperasionalkan. Jadi saya kira mungkin itu secara gambaran awal. Ini memang gambar kami belum buat, ini baru kami diskusikan seperti ini instalasinya nanti seperti apa, karena ternyata di Temanggung ini instalasinya pakai UNS dan ini unsur ramah unsur dan itu juga belum secara pengadaan, ini kan juga dari uji coba, jadi ini juga bingung lagi. Terus kemudian di Gresik misalnya ya, kemarin dia pakai agri farm saya, canggih banget di sana memang, tapi itu UPTD ya, punyanya UPTD bukan untuk petani. Kemudian yang di Kudus ini juga ada kemarin mereka sudah memproduksi sendiri itu tadi kelompoknya. Jadi mereka, saya nggak tahu secara pengadaan, karena ini kita harus pengadaan ya, entah itu nanti kita metodenya seperti apa, kita belum putuskan juga karena kita belum melihat nanti seperti apa. Karena satu paket ini kan selain konstruksi juga ada instalasinya, juga ada sarana produksinya, ini seperti pupuk, bibit dan sebagainya. Jadi sebaiknya ini seperti apa, kami mohon masukan dari panjenengan yang barangkali juga sudah berpengalaman untuk membangun greenhouse. Nah, saya kira itu Pak Iman yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelumnya barangkali kami butuh masukan dari panjenengan dulu itu kan. Ini gambarannya nanti latih cocoknya seperti apa gitu ya. Karena kondisi kita memang khususnya memang kita lahan-lahannya di lokasi dataran rendah. Jadi mungkin agak berbeda. Mungkin Temanggung kemarin memang lokasinya agak ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak. Saya kira itu Pak. Ya. Dari masukannya dulu atau Pak Yono monggo, atau Pak Iman dulu ya monggo, silakan. Siap, baik. Baik, terima kasih Bu Kadis, Bu Niken, dan Bapak Ibu jajaran dari Dinas Pertanian. Mati, sebelumnya juga mohon izin Pak Yono. Jadi kebetulan Bu Kadis, saya sampaikan bahwasanya saya kebetulan hari ini ada dua agenda Bu. Jadi Pak Kabalai mendelegasikan saya, kebetulan saya di sini untuk mendampingi ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana tadi yang sudah disampaikan, ada kegiatan untuk pembangunan screen house. Jadi bisa disampaikan bahwasannya mungkin kami jatuhnya sharing aja ya Bu ya. Jadi karena kami pun pada dasarnya selama ini membantu rekan-rekan kami juga dalam lingkup BSIP eh, untuk mendorong ya terkait dengan kegiatan smart farming yang berbasis eh, smart greenhouse itu. Jadi kalau dari segi pengalaman, Bu, paling kami hanya bisa sharing bahwasanya kami pada saat ini juga sedang mengimplementasikan standar. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu eh, untuk screen house ataupun greenhouse disebut rumah kaca bahasa Indonesianya itu sudah ada standarnya Bu. Jadi ada SNI-nya, nanti bisa dibaca terkait dengan standar greenhouse itu bahwa
terkait dengan struktur ataupun material standar yang harus dikejar gitu untuk apa namanya di Indonesia itu sudah ada standarnya. Jadi eh, bahkan untuk para produsen-produsen di Indonesia yang bergerak di bidang greenhouse itu mereka sudah mengacu ke SNI tersebut. Jadi pada dasarnya Indonesia sih sebetulnya sudah mampu lah Bu ya untuk membangun tersebut. Nah, terkait dengan pengalaman kami Bu, paling sharing aja. Jadi kami pun di agroklimat dulu kami balik klimat, sekarang jadi agroklimat dan hidrologi. Kami punya apa disebutnya kayak demo plot ya, demo visiting plot rumah kasa yang memang untuk peruntukan di dataran rendah. Jadi di kami pun ada mungkin nanti kalau bisa berkunjung ke kami kemarin juga membangun visitor plot untuk smart screen house yang ada di BBSDLP di Bogor itu juga untuk teknologi yang di dataran rendah. Nah, dataran tinggi dan dataran rendah itu punya perbedaan Bu dari segi apa namanya desain struktur ya. Jadi di mana mereka cenderung untuk menjaga iklim di dalam screen house, mereka membangun bentuk-bentuk seperti apa namanya rangkanya itu yang menurut standar itu diperkenankan, di mana udara bisa masuk dan juga keluar secara baik ya seperti itu untuk menjaga sirkulasi. Nah, kemudian mungkin nanti kami secara teknis ya Bu, karena kami kebetulan yang didelegasikannya sebetulnya dari itu ya tadinya tuh dari Balintan, dari teman-teman Pati. Mungkin nanti kalau ada keperluan apa-apa saja terkait dengan baik itu teknis ataupun teknologi, nanti kita bisa sharing Bu. Kalau teknologi yang kita sudah instalasi di saat ini di Smart Screen House itu kami menggunakan IoT untuk level monitoring ya Bu, Bapak. Jadi monitoring itu kita menggunakan sensor-sensor berbasis Arduino ya, berbasis Arduino. Jadi memang skala pengujian untuk sampai level ke skala yang industri itu mungkin nanti kita bisa apa namanya menghubungkan dengan rekan-rekan kami yang juga sempat bekerja sama dengan kami untuk terutama pengaturan nutrisi, terus kemudian pengaturan pH, kemudian juga apabila untuk mengkondisikan kondisi di dalam suhu screen house juga bisa mengaktifkan teknologi misting seperti pengkabutan seperti itu kami juga sudah apa namanya memiliki ya teknologi-teknologi itu dan sudah seperti itu. Terus kemudian juga bisa melingkan dengan sistem vertigasi. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu terkait dengan vertigasi. Jadi bisa sudah satu level di atas otomatisasi seperti itu. Kemudian mungkin terkait dengan mungkin kalau jenis-jenis tanaman ya Bapak Ibu, kalau yang kami budidayakan memang saat ini kami masih apa namanya membudidayakan concern ke buah-buahan ya hortikultura ya. Hortikultura yang memang sebetulnya nilai ekonomis tinggi ya mungkin standarnya kita masih skala-skala seperti melon, terus kemudian paprika, kemudian juga stroberi kami pernah mencoba, tomat cherry dan sebagainya yang memang sebetulnya masih bisa dibudidayakan secara kontinu di screen house. Mungkin nilai tambahnya untuk nanti kalau scalable ya, sebutnya kan karena ini memang nanti akan untuk petani, jadi pada dasarnya sih disesuaikan lagi dengan kebutuhan di tingkat petani seperti apa karena khususnya ini pengalaman kami Bu, Bapak, jadi petani itu memang eh, ada yang mereka sudah ibarat kata melek teknologi lah ya. Jadi ketika terjadi apa troubleshoot di komputerisasi Arduino itu mereka mau untuk mengoperasikan. Tapi yang sudah
kebetulan kami juga kemarin sempat bermain apa namanya mengunjungi lah ya, mengunjungi ke rekan-rekan kami yang juga mendapatkan apa bantuan sebutnya ya bantuan teknologi smart screen house tahun kemarin itu banyak yang mengeluhkan bahwa mereka masih belum apa ya sebetulnya belum melek teknologi lah Bapak Ibu. Jadi kadang malam-malam ini keluhannya seperti kadang malam-malam ada menggunakan smart itu ada yang tutup apa namanya screen house-nya terbuka sendiri gitu. Jadi mengganggu lah gitu. Jadi akhirnya mereka memilih bagaimana yang bisa dimanualkan. Nah, seperti itu. Jadi ada preferensi masing-masing ya dari petani yang apa yang mereka butuhkan terus kemudian disesuaikan dengan yang di mereka mampu gitu. Namun untuk komoditas sendiri mereka juga pilih. Contoh di mana kemarin ada di daerah Bandung dekat Ciwidey itu mereka cenderung lebih senang untuk pembibitan kentang Bapak Ibu. Jadi pembibitan kentang yang di mana apa virus yang apa namanya bisa menjaga apa namanya kondisi untuk G0 ya kalau nggak salah seperti itu. Kemudian kalau di yang di dataran rendah seperti Bogor, mereka cenderung senang tanam tanaman buah seperti melon dan sebagainya. Jadi memang ada preferensi masing-masing ya. Jadi nilai tambah masing-masing. Mungkin seperti itu Bu. Nanti kurang lebihnya kalau kebetulan kami melibatkan juga teman-teman di teknisi ya, karena kami sekarang juga sedang menginstalasi di kantor kami itu dengan menggunakan teknologi NFT. Jadi ada yang menggunakan drip, ada yang menggunakan tetes atau tetes ya. Kemudian irigasinya juga menggunakan vertigasi, ada yang seperti itu. Tapi karena sekarang kami sedang menguji efisiensi terkait dengan penggunaan pupuk, kemudian material dan sebagainya, kami sedang menginstalasi ini, Bu. Jadi melon yang menggunakan sistem NFT nanti juga bisa dicontoh juga seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak, Bu. Jadi nanti kami sebetulnya siap mendampingi Bapak Ibu semua di sini terkait dengan secara teknis ya, baik itu desain ataupun nanti kondisionalnya seperti apa di lapangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan sama Pak Yono ya Bapak gitu di bagaimana terkait yang di Lintan nanti kami tambahkan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Iman. Mungkin bisa menambahkan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iman, terhormat Ibu Kepala Dinas. Sini saya hanya menambahkan sedikit ya. Kami juga sudah melaksanakan dia full karena kita memanfaatkan greenhouse yang lama. Awalnya dulu itu atapnya pakai kaca. Makanya kita kemarin tidak menggunakan screen, itu menggunakan plastik UV untuk dindingnya. Nah, di situ ada kekurangannya di dalam greenhouse itu suhunya sangat tinggi. Makanya kita harus pakai pendingin. Dengan kita melakukan pendinginan menggunakan cooling pad, pendinginan dengan cooling pad yang seperti kandang ayam itu. Nah, ternyata juga masih banyak kendala juga karena kondisi air yang tidak bagus. Kebetulan kami juga menggunakan IoT untuk pengairannya irigasi, menggunakan IoT. Dia bahannya untuk medianya kita menggunakan kokopit yang kalau kemarin kita udah tanam 3 kali 4 kali itu untuk melon. Tapi kemarin yang ketiga tuh banyak serangan. Sekarang kondisinya kita tanamin berbeda Bu. Kita tanamin untuk mengurangi hama karena kita di dalam greenhouse kan mungkin agak sulit untuk
memutus mata rantai hama. Gitu. Kondisi sekarang kita tanamin kacang tanah. Kemarin 3 kali melon, yang ketiga kena serangan hama. Nah, itu pengaturan kita memang menggunakan apa untuk media. Kemarin kita pernah mencoba pakai kokopit, itu lebih bagus dengan sistem pengairan irigasi. Nanti sistem pengairannya kita hubungan dengan IoT tadi yang dibilang Pak Iman, dia berdasarkan lengas. Berdasarkan lengas nanti kapasitas lapangan untuk penyiramannya. Tapi memang IoT dengan sistem coding tersendiri itu pasti banyak kelemahan juga. Kalau mau yang pabrikan bisa menggunakan yang terkontak WiFi. Mungkin petani itu lebih, tapi ada nilai apa ya, kelebihan dan kekurangannya, Bu. Kalau kita menggunakan IoT coding sendiri, ada kelebihannya, dia datanya bisa di report, Bu. Maksudnya kalau kita bisa menyewa cloud, data pH, kelembapan, pH itu bisa kita ambil, maksudnya sebagai data kita. Kalau menggunakan sistem terkontak WiFi, kita sebenarnya fungsinya sama, tapi dia lebih, kalau udah pabrikan dia lebih, tingkat errornya lebih rendah. Yang penting situ tersedia internet. Di lahan greenhouse tersebut ada koneksi WiFi. Kita alatnya sangat sederhana, tapi ya itu ada kekurangannya juga. Untuk data kita nggak bisa mengambil data secara real time. Di situ kita kasih data kelembapan, suhu udara di ruangan. Biasanya kita atur dengan sensor suhu, kelembapan udara. Kalau pakai itu kita nggak bisa menambahkan sensor. Gitu. Kalau pakai codingan tersendiri, pakai Arduino tadi yang dibilang Pak Iman, kita bisa menambahkan banyak sensor. Kalau untuk greenhouse di BSIP Lingkan kita ada 3 greenhouse, Bu. Kemarin saya coba satu greenhouse itu mungkin udah smart greenhouse, karena smartnya itu kelebihan kita menggunakan arusnya, kita menggunakan sumber listrik panel surya, Bu. Untuk listriknya, untuk pengairannya irigasi menggunakan IoT. Yang saat greenhouse yang satu kita tanamin, tapi belum smart greenhouse, tapi kita ada masih proses pengujian, kita tanami bawang merah. Nah, di situ menggunakan IoT juga dengan sistem penyemprotan otomatis. Maksudnya penyemprotan otomatis itu dia menyemprot hama, pengairan secara otomatis berdasarkan lengas. Dan mungkin Pak Iman kita sharing juga, Mak, di tempat kami juga masih dalam proses yang namanya siprosida, itu baru proses apa efisiensi, kalibrasi masih kita, karena baru kemarin juga tahun 2023 kita mendapatkan dana itu, kita alokasikan ke pembuatan aplikasi siprosida, yaitu sistem penyemprotan pestisida otomatis. Kita tidak usah ke lahan, kita tidak usah kontak dengan pestisidanya. Di situ kita bisa nyampur sendiri, kalibrasi sendiri. Yang belum itu, kita yang belum dapat menemukan itu sensor yang bisa mendeteksi hama. Kemarin itu masih agak sulit untuk mendeteksi hama, itu belum dapat. Makanya kita untuk deteksi hama masih manual. Nanti kalau ada serangan kita semprot, kalau nggak ada serangan kita
buat yang namanya biopestisida. Mungkin seperti itu Pak Iman, tambahan dari kami. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Jadi tadi sudah beberapa gambaran ya buat kita. Yang membuat teman-teman yang teknis istilahnya ya. Nah kami masih bingung juga Pak. Apa ini menggunakan murni apa secara itu tadi ya tadi Pak dengan menggunakan ada standarnya sudah ada gitu kan. Jadi ya kemarin kami juga masih bingung standarnya seperti apa sih gitu kan screenhouse ini yang dinamakan gitu. Karena mungkin ada beberapa barangkali seperti Temanggung yang mereka lihat itu juga ada beberapa dia sudah termasuk modern. Tapi masih ada beberapa yang memakai juga secara manual, mungkin ya. Nah, monggo nih teman-teman barangkali bisa menyampaikan gambaran lah sedikit. Jadi siapa ini Pak Jamil atau Mbak Munit apa? Monggo bisa disampaikan. Jadi biar kami itu maaf ini memang kami masih bingung gitu kan. Ini kayak temanggung ki alatnya dia masih instalasinya maksudnya ya instalasinya ini kita nanti ini kan terkaitnya juga dengan pengadaan ya Pak ya karena ini nanti kami juga harus pengadaannya ternyata memang lelang ini karena nilainya kan juga di atas 200 juta jadi jangan sampai begini instalasi ini yang kita pakai misalnya katakanlah itu kan harusnya sudah memenuhi persyaratan dan ini dia sudah ada di e-katalog sudah ada pabrikannya atau mungkin ada CV yang memang sudah menghasilkan instalasi yang sesuai dengan tadi kriteria tersebut. Jadi ini dari pihak konsultan nanti biar kalau misalnya menggambar atau membuat RAP oh nanti bentuknya seperti ini misalnya pakainya mau pakai kemarin yang plastik UV atau mungkin pakai yang lagi kaca itu kita sesuaikan dengan kondisi kita bagusnya seperti apa ini kan mereka ingin ada nanti RAP-nya juga belum dibuat karena kita juga masih bingung seperti apa perlu pakai tadi apa itu inseknya misalnya yang untuk pendingin itu loh cooling fan nah itu mulai kok itu di Temanggung kemarin juga nggak sih ya hanya mana aja pakai mungkin saya mungkin saat teknis saya ini ya karena ini teman-teman yang kunjungan ke Gresik ke Temanggung misalnya ada pembanding dan yang paling sesuai itu mentalitas itu piye gitu kan itu nanti kami mohon masukan dari bapak-bapak dan barangkali yang sudah di bidang screen ini loh pasti kondisinya seperti ini petaninya seperti ini ya. Kita mau kembangkan ini jadi nanti biar ya kami ada gambaran yang jelas ada mungkin ada yang Mbak Mit bisa menambahi terima kasih. Selamat siang Pak Iman dan rekan-rekan dari BSIP ya Pak. BSIP. Nah, Pak Iman, jadi kami memang kemarin dengan tim dengan beberapa teman, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Kami kemarin sudah ke Temanggung, ya. Jadi memang di sana mereka sudah lebih modifikasi, jadi ada modifikasi. Tetapi kami sampai dengan hari ini masih belum bisa memutuskan karena draft juknis DAK yang kami terima terus terang alat-alatnya itu sangat modern banget gitu ya. Menurut kami yang
kalau kami terapkan di kelompok kok sepertinya terlalu mewah ya, terlalu susah untuk diaplikasikan gitu kalau di kelompok. Jadi kami pengen ada gambaran kalau mungkin Pak Iman dan teman-teman di BSIP ada semacam apa ya, gambar atau bagaimana ya untuk sistem pengairannya, untuk sistem aklimatisasinya, untuk pengaturan apa suhu dan lain-lain gitu. Karena terus terang memang yang di Gresik sama yang di Temanggung kami lihatnya dua hal yang sangat apa ya, ya 180 derajat lah. Yang satu karena dibiayai oleh pemerintah pusat, ya, dari Dirjen Hortik, memang alatnya benar-benar sama persis seperti yang ada di Juknis DAK. Jadi ada cooling pad-nya, ada semua sistemnya ada di situ. Kalau yang di Temanggung kami melihatnya memang lebih sederhana, tapi secara fungsi hampir sama dengan yang di Gresik, gitu Pak. Jadi mungkin kami bisa diberikan apa ya gambaran, atau terus terang kami di sini juga seperti Bu Kadis nantikan tadi memang apa ya belum punya gambaran sama sekali. Kami ini harus bagaimana, apa yang cocok untuk kami terapkan di teman-teman yang ada di Kabupaten Pati ini. Nanti Pak mungkin Pak Iman dan kawan-kawan bisa memberi kami ini loh sistemnya seperti ini gitu. Jadi nanti biar bisa kami jadikan acuan dan kami terapkan di kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Pati. Nanti Pak Iman sementara, jadi mohon kalau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan Mas Didi. Ya, sekalian. Terima kasih Pak Iman, Pak Yono dari pertanian. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Bu Nuri tadi. Yang pertama ini saya sampaikan langsung ke permasalahan yang memang ada di beberapa titik ini ya. Jadi Gresik sesuai jumlah Juknis memang bagus ya. Cuman teman-teman yang ada di Gresik itu kaget Pak. Begitu bayar listrik itu sebulan kena 9 juta gitu kan. Dengan cooling pad kemarin saya cek di spesifikasi pompa, spesifikasi blower, spesifikasi exhaust ternyata 1.500-an watt itu kan Pak. Di terakhir itu ya saya sampaikan secara terbuka aja bahwa sana menyatakan pertama kali kan ditanam dengan melon dengan tomat cherry ya. Ternyata tomat cherry harganya habis itu dijual juga kena 10.000 juga gitu kan. Terus pada akhirnya screenhouse mereka yang notabene screenhouse modern digunakan untuk screenhouse konvensional tradisional Pak. Semua sistem dimatikan, yang penting bisa nanam melon gitu kan. Terus habis itu yang Temanggung itu ini lebih masuk akal nih, lebih masuk akal karena mereka dengan swaklola waktu itu bangunnya gitu kan. Yang notabene cooling pad mereka lebih menggunakan pengkabutan dengan sprinkle di atas. Terus yang kedua sirkulasi udara dia menggunakan kipas mas pion itu Pak yang ada di pasar itu, justru nggak menggunakan sirkular gitu kan, dengan kipas mas pion itu, tapi juga dengan menggunakan apa juga panel surya. Cuma secara sistemnya memang masih pengembangan dari unsur. Nah, sebenarnya arah kami dari jumlah juknis itu kita ke arah modifikasi sistem. Yang penting kita ngejar ke bayangan awal ya. Yang penting kita ngejar bagaimana fungsi alat itu digunakan. Jadi saya menyimpulkan ada beberapa. Yang pertama adalah sistem vertigasi. Yang kedua adalah sistem penyinaran atau ini pencahayaan ya. Terus yang ketiga adalah sistem pengatur suhu dan kelembapan. Itu yang kita sementara ini kita catat. Tinggal alat mana yang digunakan untuk merubah variabel-variabel. Terus terang saya pribadi mohon izin Pak Yono dan Pak Iman, saya teknik mesin bukan teknik pertanian ya. Jadi menurut saya kalau nanti saya salah menyampaikan istilah di pertanian. Jadi vertigasi juga saya baru belajar, oh vertigasi ternyata seperti ini. Nah, dari situ kita mulai menangkap beberapa hal. Yang pertama adalah petani kami belum siap untuk mengeluarkan biaya yang besar Pak, secara untuk sumber daya. Terus yang kedua, petani kami juga belum siap untuk
bergabung di tahap penelitian. Jadi mereka maunya ini berproduksi langsung jadi bisa panen, Pak. Jadi yang kita takutkan adalah begitu ini terjadi kegagalan, petani-petani kita malas, Pak, untuk melanjutkan. Makanya kita mencoba untuk tahap-tahap awal adalah kita menggunakan teknologi yang memang di jumlah jenis bisa diterima, tetapi dengan mitigasi resiko yang cukup rendah. Itu yang coba kami upayakan. Terus yang disampaikan, mohon izin, demikian yang disampaikan Pak Iman tadi betul bahwa untuk bangunan SNI secara bangunannya nih, contoh untuk besi menggunakan galvalum atau apa itu memang kita ada semua ya Pak. Untuk mesnya kita pakai berapa itu ada. Tetapi ada beberapa catatan teman-teman kita di luar itu menjual dengan kondisi screen house modern dengan ukuran 300 meter. Screen house modern dengan ukuran, mereka sudah punya standar itu. Tetapi yang secara sisi pengadaan yang kami takutkan adalah pemeriksa tidak mau tahu itu. Jadi pemeriksa mau tahunya adalah saya harus berhitung besinya ini berapa kilo, luasan ini berapa meter, betonnya berapa banyak. Ini yang menjadi kendala secara pengadaan. Sebenarnya kami pengennya membeli yang satu tipe itu ya Pak, misalnya 300, ini ada teman-teman menjual. Cuman kita juga kami pemeriksa mau nggak kita beli itu tanpa harus diperiksa kandungan dalamnya. Ini makanya kenapa kita menarik beberapa teman-teman perencana konstruksi untuk berhitung itu. Nah, yang terakhir dari saya Pak Iman dan Pak Yono, masalah sistem IoT-nya, Pak. IoT ini pendekatannya kami harus kemana ya Pak? Apakah kita harus membeli di memang teman-teman yang ada di luar yang memang sudah menyediakan, atau memang kita harus mengembangkan, atau kita yang terakhir itu meniru dan memodifikasi? Karena sekali lagi kalau kita pendekatan ke penyedia, masing-masing penyedia pasti nomor satu ya Pak. Karena kan kalau kecap itu pasti kecap saya nomor satu gitu kan. Nah, makanya kecenderungan kita adalah kita ke BSIP atau Galingtan, tujuannya untuk kita mencari yang memang terbaik dari sudut pandang yang sudah punya pengalaman. Jadi kita coba mengakomodir yang gampangnya memang praktisi, akademisinya kan sekarang dari BSIP Pak. Jadi pendekatannya apakah saya harus ikut merek ya, ke Agrindo atau ke Agrifam atau ke yang Temanggung itu ke Unsut atau bahkan satu tadi apa Bu yang punyanya Pak Iman apa tadi? Ya betul. Sistem apa tadi? Arduino. Nah itu tadi kita baru dengar sekarang. Nah itu yang coba kita serap Pak, untuk menjadi catatan ya. Karena sekali lagi sampai sekarang kita belum menjalin komunikasi dengan penyedia IoT. Karena itu tadi yang kami takutkan, kami tanpa didampingi siapapun, kecap mereka akan selalu nomor satu Pak. Jadi kami belum mau tergoda dengan kecapnya mereka dulu nih. Tapi kita butuh masukan dulu seperti apa, baru kita nanti berani memutuskan pendekatannya kemana. Kira-kira itu. Terima kasih. Monggo. Bisa ditanggapi terlebih dahulu dari beberapa dari teman-teman. Ya baik Bu Kadis, tadi saya sudah catat ya beberapa poin-poinnya terkait dengan secara teknis di kondisi apa namanya greenhouse-nya itu sendiri. Kemudian tadi listrik juga sempat dibahas. Memang itu kendala yang sejauh ini kami selaku praktisi juga rekan-rekan kami juga yang kami kenal di komunitas itu mereka berhitung dengan itu Bu. Jadi terkait dengan listrik itu sebagai komponen biaya yang cukup besar diperhitungkan karena kaitannya dengan berapa nih analisis apa namanya analisis ininya ya disebutnya apa ekonominya kelayakan ekonominya. Jadi memang pada dasarnya yang bisa seperti saya sampaikan pembangunan screen house atau smart screen house itu pada dasarnya nantinya harus berlandaskan dengan kebutuhan Bu. Jadi
kebutuhan petani yang ada di situ. Nah, pada dasarnya kan smart greenhouse itu adalah suatu fasilitas sarana prasarana pertanian yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi resiko-resiko ya, terutama dari hama, terus kemudian dari apa namanya sterilisasinya, kemudian kalau kita ingin mengembangkan komoditas yang bernilai jual tinggi dan bisa disuplai ke pasar yang segmented gitu. Kemudian juga selain itu apa namanya secara operasional memang untuk smart greenhouse ini juga butuh apa namanya keahlian-keahlian khusus ya Bu, terutama apalagi udah ada smart smart gitu ya. Jadi memang mohon maaf petani-petani kita ini untuk di level skala yang bahkan di perkotaan pun belum tentu semuanya masih melek dengan teknologi, apalagi yang kita kenal masih IoT dan itu butuh teknisi yang khusus ya. Jadi pada dasarnya nanti bisa saja terkait dengan spek ya, terutama spek itu di SNI itu udah ada standar terkait dengan materialnya. Terus kemudian jenis komoditas itu juga harus dipikirkan Bu di kelompok tani itu mereka mau menanam apa gitu untuk di di lokasinya karena nggak bisa juga kita memaksakan di petani tapi ternyata harga jualnya malah susah. Terus mereka pun kalau misalkan mau apa namanya orientasinya ke ekspor mereka kan harus ada rantai ininya ya, rantai apa namanya mulai dari pasca panennya seperti apa hingga nanti dijual terus kemudian baliknya seperti apa. Itu pun apa namanya harus dipikirkan. Kalau kami Bu di kebetulan di agroklimat ini kemarin kami sudah mencoba memang contoh menggunakan teknologi apa namanya drip ya, terus menggunakan kokopit dan sebagainya itu ternyata jatuhnya malah lebih mahal karena media tanam itu harus kita ganti Bu setiap 2 kali masa tanam itu kita ganti kita ini lagi dan itu biayanya besar. Nah sekarang kita coba menggunakan teknologi smart ya sebutnya smart itu tadi ya. Sebetulnya kan menggunakan media air itu bisa juga gitu untuk tanaman-tanaman hortikultura. Contohnya melon dan sebagainya itu kita coba juga tanam dengan menggunakan itu dan di BBSDLP itu sudah berapa kali panen? Nah, hampir 5 atau 6 kali panen dan cenderung mereka lebih prefer ke sana karena ternyata jauh lebih eh, apa lebih analisisnya lebih bagus gitu dari segi biaya dan lebih menguntungkan gitu dibandingkan harus menggunakan media kokopit. Nah, terus kemudian juga mungkin terkait dengan cooling pad, terus kemudian menggunakan blower itu memang di dataran rendah yang kita kan berusaha untuk menurunkan suhu ya. Tanaman-tanaman yang membutuhkan suhu yang tertentu itu eh, kita bisa menggunakan itu. Namun kalau untuk melon seperti yang ini pengalaman kami aja pribadi bahkan sampai suhu 34, 35 derajat itu kita tidak mengaktifkan itu, mengaktifkan cooling pad ataupun blower. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini kita masih bisa berproduksi dengan baik. Mungkin itu Bu tadi ya seperti apa pada saat perencanaan nanti itu kita ada survei dulu ya. Jadi survei mulai dari kondisi iklim itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kelembabannya tinggi kita harus seperti apa gitu ya menggunakan apa namanya teknologi-teknologi untuk bisa mengurangi tingkat kelembaban tinggi. Nanti kan banyak penyakit dan hama sebagainya itu. Terus eh, kalau mengejar fungsi alat, mungkin seperti mungkin dulu kan pernah semangatnya adalah smart ya, jadi semua itu bisa diotomatisasi. Namun di level petani itu atau kelompok tani itu masih cenderung eh, bahasanya ya Bu, Bapak Ibu ribet gitu ya, karena banyak ya itu kita bermain dengan teknologi yang kita nggak introduksi orang ahli IT atau orang komputer di dalam situ gitu. Padahal pada dasarnya memang itu kan menggunakan teknologi-teknologi tinggi ya. Jadi kalau tidak terjamin ya mati sistemnya gitu.
Dan akhirnya petani bilang saya lebih suka manual aja ya, memang levelnya manual gitu. Nah nanti mungkin IoT itu mungkin ada di dua ya Bapak Ibu. Jadi ada monitoring, ada intervensi. Mungkin kita levelnya ke arah monitoring ya Bapak Ibu. Jadi baru sampai level monitoring. Jadi monitoring itu kita bisa melihat kondisi suhu, kemudian temperatur baik itu ruangan, air, terus kemudian ppm mungkin kalau menggunakan sistem NFT, atau kita melihat salinitasnya, terus bisa menggunakan apa pH-nya. Nah, itu aja monitor bahwa nanti kita bisa menilai oh ini misalkan contoh ppm yang dibutuhkan untuk selada misalkan sampai 1.000 atau 500 atau sampai 1.000, kita ya sampai situ kita melihat oh bahwa dengan kondisi sekian ini bisa menghasilkan yang lebih baik gitu. Mungkin lebih ke arah ke situ. Kalaupun intervensi berarti kita harus memilih nih lokasi-lokasi kelompok tani yang memang sudah siap mereka diintroduksi. Artinya kalau diintervensi terjadi misalkan ada troubleshoot atau misalkan ada kerusakan sistem, siap mereka membantu. Dan pun kalaupun mencari para penyedia IoT, memang sudah banyak ya Bapak Ibu. Mereka sistemnya itu seperti di Bandung itu ada namanya, mungkin Bapak Ibu pernah ada Habibie Farm, mungkin saya sebut namanya. Itu juga mereka sistemnya seperti apa namanya? Mereka membantu petaninya dengan introduksi IoT-nya. Jadi nanti ketika terjadi troubleshoot di pihak penyedianya nanti membantu bagaimana. Jadi ada apa ya sebutnya ada jaminan lah gitu dari si pihak, bukan membangun terus langsung beres gitu. Jadi harus ada servisnya di mana mungkin diperpanjang. Kalau misalkan menggunakan IoT kan dia berbasiskan cloud dan sebagainya ya, komputerisasi ya, diperpanjang masa langganannya dan sebagainya, itu yang dipikirkan. Makanya kalau mau melihat mungkin standar, kalau yang punya kami Bapak Ibu yang di agroklimat itu, kami itu memang disesuaikan dengan luas kami ya yang terbatas. Jadi kami punya ukuran kurang lebih sekitar 12 meter panjangnya, dikali lebarnya kurang lebih sekitar 6 meteran. Nah itu yang kami punya gitu untuk showcase. Di dalamnya itu kita include ada cooling pad-nya, ada apa namanya blower, kemudian kita juga saat ini sedang renovasi kemarin, jadi kita menginstalasi dengan sistem NFT untuk tanaman melon, dan kami sedang melihat nih bagaimana proses ininya apa secara itunya. Tapi kalau di BBSDLP itu kebetulan saya juga yang ikut membantu untuk mendesain dan merancang bangunannya dengan luasan 20 meter kali 30 meter, itu double double sungkup. Itu ya sekarang sudah berapa kali panen ya? Kurang lebih udah hampir 10 kali lah masa tanam ya. Jadi lumayan juga hasilnya. Jadi melon golden, melon rock melon dan sebagainya itu kami buat sistemnya, terus kemudian orang-orangnya yang memang mau ahli, dan harus ada orang yang di mengerti ya, paham, artinya kita latih dulu untuk mulai dari pembudidayaan, kemudian bagaimana secara teknis ketika ada troubleshoot gitu untuk di misalkan di IoT. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya kalau secara bahasan terkait dengan itu. Kalaupun misalkan nanti pengadaan, saya sih pengalaman saya di Baik Klimat memang kalaupun misalkan sistem lelang seperti itu langsung saya nggak tahu ya Bapak Ibu kalau di mana di e-katalog dan sebagainya itu dia menuliskan speknya nggak. Nah itu harus juga hati-hati dalam mungkin memilih spek yang sesuai dengan itu tadi standar yang sudah saya sampaikan. Itu nanti mungkin udah tahu juga SNI-nya terkait dengan greenhouse, kan ada SNI nomor 7605 2010 itu terkait dengan klasifikasi rumah kasa. Jadi bisa dilihat terkait dengan itu. Kemudian kalau untuk nanti kalau dibutuhkan misalkan contoh sistem vertigasi, terus jenis apa yang mau diinstal di situ ya, secara secara gamblang nggak bisa disamaratakan Bapak Ibu, karena mungkin petani di lokasi kan membutuhkan budidaya yang beda-beda ya.
Kayak misalkan kentang pembibitan, misalkan ternyata lebih menghasilkan. Contohnya kami kemarin di Ciwidey itu, mereka lebih senangnya menggunakan sistem itu, apa drip itu. Jadi beda-beda gitu, tidak bisa disamaratakan untuk di dalamnya ya, di dalam greenhouse-nya. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu buka Gis. Jadi terima kasih atas penjelasannya Pak Iman. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang bisa. Oh iya, Pak Yono, Pak Iman, saya nambahin sedikit. Jadi untuk menutupi kebingungan kami ya. Jadi kami pengen rekomendasi. Jadi kita punya rencana untuk 14 titik itu kan di tanaman buah. Buah itu rencananya kita ke melon. Jadi semuanya 14 itu ke melon. Dan hampir yang kita lihat semua itu kan pakai kokopit ya. Kokopit. Nah, tadi masukan dari Pak Iman bahwa kopi ternyata biayanya cukup tinggi juga. Kira-kira dengan gambaran satu data variabel yang bisa kita berikan, satu kami dataran rendah, yang kedua teman-teman itu ternyata pengen nanam melon. Terus yang ketiga teman-teman juga anggap aja ini ya belum melek teknologi gitu ya Pak, belum anggap aja seperti itu. Kira-kira rekomendasi dari Pak Iman dan Pak Yono nanti bisa Pak Iman dulu, nanti Pak Yono bisa offline disampaikan. Kira-kira media tanam yang bisa kami gunakan secara biaya produksi ya Pak, secara biaya produksi rekomendasinya ke arah mana? Terus untuk tahap awal ini penanaman pertama kali kira-kira kita menggunakan bibit jenis apa untuk melonnya ya Pak? Untuk kira-kira bibit jenis apa? Terus yang tidak kalah pentingnya adalah mix A mix B-nya ini ya penting ya Pak, karena biayanya kan cukup gede di situ. Kira-kira ini rekomendasi apa? Belum jadi mohon untuk dijawab Pak. Mohon dijawab. Silakan menyebutkan merek atau apa silakan. Untuk sebagai bahan catatan kami, entah itu nanti digunakan atau tidak, yang jelas itu menjadi catatan kami biar ini untuk meyakinkan teman-teman petani Pak. Karena saya takutnya sekali lagi yang kami takutkan adalah begitu ini nanti biaya produksinya lebih besar daripada apa yang dia didapatkan. Saya yakin Pak Iman, Pak Yana, teman-teman yakin pasti teman-teman akan kembali nanam padi Pak. Gitu. Ya, greenhouse-nya akan lebih takut. Kira-kira itu. Jadi kita butuhkan rekomendasi monggo nyebut mereknya apa silakan karena hanya untuk catatan kami. Terima kasih. Demikian sekalian. Sedikit ya, tadi kalau buah sudah jelas kita putuskan nanti melon Pak. Melon yang memang kelihatannya ini baru disukai oleh petani. Kemudian untuk sayurannya, nah ini untuk sayurannya memang ini masih bingung gitu kan sayurannya. Kalau di padi ini kan kemarin kalau nggak salah usulannya belum ada usulan. Nah, ini kami juga bingung mau menentukan apa, karena ya kalau saya sih sebetulnya cabai gitu kan, memang untuk kita padi ini kan memang masih sangat kurang ya cabai kita. Kemudian apa selada ya, selada yang tapi dipakai hidroponik. Nah, selada itu kan kebanyakan pakai hidroponik ya Pak, ini memang itu. Kemudian ada lagi apa? Ya, hanya karena dengan berbagai komoditas, apakah bisa misalnya kita menentukan ya sudah meskipun ini hidroponik itu kan bisa untuk cabai, bisa untuk sayuran. Itu ini supaya yang lebih tepat apa gitu kan digunakan untuk beberapa komoditas. Buat tadi memang kita sudah memutuskan melon. Kalau yang sayuran ini memang ada beberapa jenis yang mau kita lihat. Pak, Iya, kalau terkait dengan AB mix, Bapak tadi AB mix sih sebetulnya udah banyak ya Bapak Ibu di pasaran. Terkait mungkin ini aja Bu, PPM ya. Jadi biasanya kan ada daftar tabel tuh PPM untuk jenis tanaman yang dibutuhkan. Bahkan
mungkin ppm nanti bisa dibaca lah tabelnya kebutuhan untuk melon misalkan harus sampai 1000 ppm dan sebagainya. Terus bahkan ya tanaman itu kan sendiri mereka sebetulnya butuh nutrisi yang jangan berkelebihan ya seperti itu. Terus kemudian kalaupun misalkan untuk awal ya, saya sebetulnya belajar dari pengalaman aja ya Bapak Ibu sharing waktu itu yang di BBSDLP itu kami melon tipe golden melon. Nah, tipe golden melon kita menggunakan sistem menggunakan drip, terus kemudian kita pakai kokopit. Nah, kebetulan kalau di Bogor karena kondisi iklimnya kan cenderung kalau suhu sampai dengan jam 12 itu bisa sampai suhu di luar ya, di luar itu bisa sampai 37 apa 36 ya derajat. Nah, di dalamnya itu panas sekali itu. Saya pernah sampai ya kebetulan karena saya instalasi dan sebagainya bisa sampai 40 derajat itu. Nah, saya waktu itu khawatir bahwa kalau melon 40 derajat ini nggak bagus nih tanamannya, jadinya malah nanti rentan gitu. Tapi saya waktu itu main Bu ke Jogja ke teman-teman para komunitas greenhouse di Jogja itu mereka bahkan nggak menggunakan cooling pad dan blower. Jadi mereka bilang ini melon Pak sampai suhu 40 derajat Celcius mereka masih tumbuh katanya dan memang mereka sudah apa pasarnya pasar ini market swalayan. Jadi balik lagi terus kemudian kami kemarin juga bermain di apa namanya ya kunjungan ke PT itu rekanan kami itu untuk dia Agricon dia perusahaan dulu konstruksi untuk rumah rumah kasa gitu dan mereka cenderung seperti menyarankan bahwa untuk yang sayur-sayuran itu kalau bisa langsung bermitra dengan eh, supermarket. Jadi sudah ada yang masuk di situ dan kalau supermarket itu Bapak Ibu jadi mereka itu inginnya continue jadi tidak insidental ya jadi hari ini mohon maaf petaninya nanam musim tanam misalkan sayur ini terus kemudian musim tanam kedua itu lagi gitu ganti lagi yang lain gitu jadi eh, yang diinginkan sebetulnya kalau supermarket sebenarnya kontinuitas. Kemudian kalau sudah bermitra dengan supermarket itu biasanya nanti ada apa namanya seperti semacam supervisi lah dari supermarketnya untuk menjaga kualitas gitu di dalamnya. Jadi ada kerjasama lah MOU dengan supermarket. Jadi rata-rata yang saya ini kecenderungannya tuh mereka bilang Pak kalau kalau untuk dengan greenhouse ini Pak marginnya bisa sampai 50% katanya. Jadi ya sebetulnya sangat berpotensi menguntungkan asal mereka dapat tuh marketnya. Jadi supermarketnya sudah insert MOU dengan si greenhouse itu. Nah kemarin kami juga apa namanya main ke Lembang itu kan suhunya juga berbeda nih Bu. Ini kan yang kemarin dataran rendah, yang ini dataran tinggi. Nah dataran tinggi cenderung mereka tidak menggunakan apa namanya seperti cooling pad dan sebagainya. Nggak usah Pak, ini karena udara di sini udah dingin dan kami kebetulan ngukur juga. Oh iya udaranya udah dingin. Cuman mereka punya teknologi kalau misalkan untuk shading ya. Jadi shading untuk misalkan menutup apa namanya intensitas cahaya itu untuk misalkan pembibitan mereka nggak boleh terlalu terik, mereka tutup dengan apa namanya seperti screen gitu ya di atasnya dan itu ya salah satu jenis teknologi lah ya untuk bagaimana uh, menyesuaikan kondisi alam dan kemudian terkait dengan untuk sayuran mungkin di apa ya kalau daerah-daerah kalau kami kemarin nanam tanaman sayurannya itu ya seperti yang disampaikan selada, terus kami juga pernah kalau paprika kita pernah coba juga terus lebih banyak yang semacam apa namanya bayam apa ya bayam Brazil itu pernah juga kami kami tanam kale dan mungkin kalau kalau kebutuhannya sih kalau yang eh, bisa coba ya pasarnya kemarin sih kita banyak butuh kale bu kale kita coba pernah kale seperti itu.
Kurang lebih kalau melon ya jenisnya ada jenis golden, ada rock, ada jenis ya rock dua itu sih, ada yang jenis satu lagi apa ya saya lupa itu. Dia punya semacam jaring di kulitnya itu yang kalau kalau ada pasarnya ya pasti laku 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 aja Bu. Itu aja yang dikejar mungkin gitu. Kembalikan lagi ya ke Bu Kadis. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit Pak Iman. Untuk kelihatannya kalau untuk tanaman melon di daerah Pati ini sudah ada yang berhasil Bu. Di daerah Gabus. Itu memang dia menggunakan biasa, sebenarnya biasa, atapnya menggunakan plastik UV, untuk dindingnya keliling menggunakan insect net. Ya, dia milik kelompok tani namanya Pak Jumari. Ya bos, saya pernah ke situ juga. Untuk dia berhasil untuk penggunaan media masih menggunakan kokopit, untuk pengairannya menggunakan irigasi juga, dengan sistemnya masih agak manual tapi sudah berhasil sih Bu. Dia hanya menggunakan stop kontak timer Pak. Itu kelemahan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dia hanya beli stop kontak yang bisa disetting timer waktunya, waktu penyiramannya jam berapa lama. Itu yang dimilikinya Pak Jumari Gabus. Untuk pencampuran ABB-nya memang kendalanya tergantung, kayak kalau sistem tetes ya Bu. Kita memang perlu airnya harus bersih. Terus untuk terkait untuk varietas, kemarin memang masih dominan di golden sama sweetnet. Kalau sweetnet kemarin harga per kilonya masih, dia yang digabus kemarin Bu, pengalaman udah mau panen 2 kali ini ya, 3 ya. Nah, kemarin harga jualnya masih lumayan tinggi ya Pak. 35 ya. Ya sehari habis langsung kemarin. Iya, dia ada semacam wisata petik melon. Dan mungkin kita bisa mengadopsi yang sudah berjalan, itu bisa diterapkan di daerah Pati. Kalau mungkin dengan sistem yang full modern, kemungkinan petani juga agak belum siap gitu. Mungkin tambahnya seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, mungkin bisa ini aja Bu. Jadi untuk IoT, kalaupun mau pakai IoT ya tadi yang saya sampaikan baru sampai level monitoring. Jadi bisa apa namanya? Ya syukur-syukur kalau misalkan bisa ada IoT. Jadi dia bisa switch. Jadi satu bisa menggunakan IoT, tapi kalau ada trouble satu lagi sisi bisa manual gitu. Dan kecenderungannya kalau menurut saya sih lebih baik manual aja dulu gitu ya, dengan sistem apa namanya otomatisasi, terutama mungkin timer ya kayak gitu, dan timer itu memang sebetulnya sudah ketinggalan lah ya, kita nggak ke sana, tapi dengan sistem IoT itu bisa diatur. Jadi ada dua versi. Kalau misalkan pun mau intervensi, ya intervensinya lebih ke arah intervensi waktu. Jadi buka tutupnya valve untuk irigasi pemberian itu dijadwal dari monitoring itu gitu. Kalau selama ini kan yang kita apa namanya kita kejar terkait IoT itu, contoh misalkan kelengasan tanah ya. Jadi misalkan eh, eh, untuk mengairi misalkan satu pot, misalkan mereka butuh sampai dengan level eh, apa namanya kelembaban tanahnya itu sampai misalkan berapa ya, taruhlah misalkan 70, misalkan 70% atau 80%, itu kita pasang sensor namanya sensor soil moisture itu Bapak Ibu. Jadi soil moisture yang nanti dikonekkan ke IoT untuk ketika nanti dia turun sampai level batas bawahnya, misalkan sudah sampai level 60, air langsung mengairi sampai nanti tanahnya terjenuhi, dan itu prices ya seperti itu. Kalaupun
pakai menggunakan otomatisasi ya biasanya by timer, misalkan dinyalakan untuk mengairi irigasi sampai kurang lebih 5 menit gitu untuk satu skala jaringan, dan itu memang butuh perhitungan nih berapa jumlah tanaman yang ada di dalamnya. Nah, kalau kami saat itu bermain seperti itu. Nah, kemudian kami sekarang mencoba menggunakan NFT. Jadi misalkan menggunakan NFT untuk melon itu kami melihat, jadi kami nggak perlu repot harus mengatur terkait dengan penjadwalan irigasi yang seperti tadi otomatisasi. Jadi kami hanya mengatur bagaimana ppm-nya itu terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Karena menggunakan NFT pun bisa ya menggunakan untuk tanaman melon. Jadi hitung-hitungannya itu aja sih paling terkait nanti pupuk A, pupuk B, terus kemudian pH up, pH down-nya. Karena kalau NFT karena dia sistem sirkulasi, jadi ya itu yang kita lihat hanya itu. Tidak perlu repot bagaimana kita mengairi nih kebutuhannya. Akhirnya nanti malah ya manual-manual lagi gitu. Kalau kami seperti itu saat ini kami mencoba. Mungkin bisa dicontoh juga kalau misal mau menggunakan sistem seperti itu. Ini mau menambahkan lagi Pak Iman. Halo. Aku bisa. Belum. Ya Pak Iman, memang ini lagi jadi apa kebimbangan di tempat kami karena sesuai dengan apa tujuannya. Sebenarnya ini adalah smart greenhouse ya. Tapi smart greenhouse kalau mau diaplikasikan banyak kendala di SDM-nya, terutama di petaninya. Barangkali nanti ya kami akan mengumpulkan kelompoknya lagi, apakah mampu enggak kira-kira, karena kalau yang smart greenhouse orangnya ini kan seperti disampaikan tadi Pak Jumari di salah satu desa itu, ini muridnya Mas Denny yang di Kudus Pak ya, sudah lama. Jadi saya sebenarnya sudah tahu lama kalau Mas Denny Kudus itu kalau apa terkait dengan jenisnya, yaitu kalau yang melon itu sudah pasti banyak konsumennya. Nah, kemarin aja yang di tempat Pak Jumari itu per kilo sampai 30.000 ternyata laku. Sementara kalau kita lihat di supermarket itu juga kurang lebihnya kalau yang jenis yang agak menengah itu paling-paling 20. Ternyata yang memang apa dari sisi apa untuk wisatanya yang laku. Cuma yang sayur ini juga menjadi kendala. Sayur ini jenis yang mungkin punya nilai jual tinggi, saya kira bersaing dengan yang di pasar misalnya. Selada misalnya, itu untuk kapasitas yang besar produksi greenhouse 500 meter persegi itu juga apa nanti apakah nanti harganya masuk enggak dengan yang sampaikan tadi Mas Diki dari pengadaan tadi kan, apakah nanti produksinya sesuai dengan apa tenaga dan biaya yang diperlukan untuk memproduksi apa namanya sayur tertentu kan, seperti kalau di greenhouse itu untuk cabai, untuk tomat itu mungkin petani kalau yang petani yang tradisional ya mau beralih ke smart greenhouse mungkin juga akan di trial dulu ya. Kalau memang dia nilainya volume sekian menghasilkan produksi sekian, dia juga akan pikir-pikir. Sementara pasar di kalau di tempat itu bersaing dengan apa tadi pasar dari Bandungan, dari Kopeng, dari dataran-dataran penghasil sayuran itu juga masuk ternyata ke daerah-daerah. Jadi untuk
jenis apa produksi komoditas produksi yang mau dihasilkan ini, kita ini juga masih apa nanti ragu nanti pasarnya gimana kalau sayuran. Kalau melon saya yakin, nah, mungkin nanti bisa dimodifikasi juga apa namanya kalau memang apa nantinya itu bisa untuk multiple komoditas ya, bisa untuk melon, bisa untuk buah ya, untuk sayuran juga bisa. Jadi mungkin masih bisa dialihkan. Nah, ini yang perlu apa nanti bimbingan juga dari teman-teman dari BSIP karena produksi di greenhouse yang smart greenhouse ini butuh ya memang orang punya profesi ya, punya senang hobi di greenhouse ya. Kalau kelompok taninya cuma untuk sampingan ya mungkin tidak akan jadi. Kalau Pak Jumari dia memang menekuni Pak Yono ya, menekuni hari-hari dia di sana, setiap hari di sana. Itu pun dia saya kira tradisional sedikit naik gitu aja. Saya pun saya sendiri belum dia, karena hanya menggunakan teknologi misalnya stop kontak yang otomatis, gampang itu kan gitu, cuma colok tinggal ngatur timernya kayak apa ada timernya itu. Kemudian sistem apa dia vertigasi ya, pakai air ya, apa mengalir, air mengalir apa? Tetes ya. Nah itu juga sudah banyak digunakan. Nah, yang ini mungkin jadi bingung juga di tempat kita ini jenis atau jumlah ya dari awal ya programnya itu smart greenhouse. Ya bagaimana ini nanti kalau digunakan yang semi atau yang bahkan nanti petani yang bisa itu yang masih sederhana kan itu nanti tidak nyambung. Ya, berarti di luar ini dari sana itu petunjuknya suruh smart greenhouse. Smart greenhouse nanti apa diterapkan sekali jalan pada waktu nanti ada pelatihannya. Jadi begitu seterusnya nanti mandek ya. Nah ini potensi-potensi seperti ini yang mungkin menjadi pertimbangan. Jadi kemudian kalau untuk SNI sudah jelas. Nah ini semua bahan jenis dan sebagainya itu sudah SNI. Nah mungkin Mas Iman dan Pak Yono kondisi seperti ini menjadi apa pertimbangan. Mungkin pengalaman Mas Iman yang sudah ada tadi misalnya dengan beberapa teknologi yang apa IoT itu tadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa berapa. Ini gambaran di tempat kami. Kalau di tempat kami itu relatif dataran rendah yang suhunya cukup tinggi ya, sampai 30 berapa ya, sampai 45 ya Pak ya. Kalau jalan bus kalau 40 sampai 46 ya. Yang di Kudus itu pakai apa? Setting net ya, pakai apa? Jadi pakai paranet, ya pakai paranet. Ya sudah beberapa kali saya ke sana. Kemudian apa namanya kalau di Temanggung dia nggak pakai cooling pad karena di sana udah dingin, nggak usah pakai apa namanya ya. Jadi mungkin teman-teman yang apa di lapangan atau mungkin Mas Jamil yang sayur ini mungkin dipertimbangkan lagi ya, nanti harus bisa sayur, harus bisa buah. Kalau saya yakin saya belum apa ya, belum menganalisa artinya yang selama ini kalau sayur itu tidak terlalu punya nilai jual, ya. Hanya produksi sekali, 2 kali, nanti saya khawatirnya terus kapok. Jadi seperti itu keberlanjutannya. Bagi nanti apa namanya mungkin di perencanaan kan bikin konstruksi sendiri, bikin sistem sendiri, sistem seperti AOT, IoT, kemudian vertigasi, kelistrikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu produksi. Yang produksi ini di mana
harus ada pendamping, mendampingi, mengawal dari mulai pengaburan, penyemaian, pemeliharaan, pemotongan toporekelan buah, kemudian pemotongan buah yang tidak bagus, seleksi, kemudian ada pemotongan ujung sampai ruas ke-13 barangkali. Sebenarnya secara dulu kan sudah punya pengalaman di lapangan, nanam sendiri seperti itu, tapi tidak dibilang, tapi sudah lama sekali. Saya kira itu informasi yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Iman bisa memberikan mungkin ada yang tentang sistem, tentang tadi sudah banyak disampaikan dari Pak Iman, Pak Yono. Terima kasih dari saya, mohon bisa share yang lain barangkali. Terima kasih. Baik. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya, mungkin tadi saya juga sudah catat Pak, nanti terkait dengan kebutuhan tadi ya, preferensi di kelompok tani di lokasi itu, ya mungkin lebih ke arah kita mencocokkan dengan SDM pertama yang sudah saya sampaikan. Kalau smart farming itu tadi Pak dibagi dua ya, monitoring dan intervensi. Intervensinya pun bisa dibagi dua Pak. Jadi ada yang menggunakan manual, artinya by Android atau HP ataupun website itu kita bisa mengontrol on off-nya. Nah, itu pun masih dalam kondisi IoT. Ada yang kita tidak ada sama sekali kontrol di komputer, jadi by algoritma dari si komputernya itu sendiri. Misalkan dia mengecek tadi suhu terlalu tinggi, misalkan 40 derajat, sensor membaca, kemudian misting air keluar. Nah, itu tanpa intervensi. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang disebutnya kayak semi 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 IoT. Jadi bisa manual sendiri, kita bisa mengatur tuh on off-nya di komputer. Jadi kita nyalakan, kita matikan, kita nyalakan dari jarak jauh. Itu mungkin smartnya Pak. Kemudian ya mungkin sudah benar Pak tadi yang sama seperti yang Bapak sampaikan. Kalau sayuran mungkin eh, nanti ditanya lagi terkait dengan di sana Pak pasarannya apa. Kalau kami di Bogor ini kemarin dari beberapa lokasi yang kami kunjungi juga, mereka masih cenderung masih menanam seperti bayam, masih ditanam gitu di screen house, terus kemudian selada gitu ya. Dan sudah ada ininya Pak, sudah ada kerjasama dengan supermarketnya seperti Jogja ataupun Gria kalau di kami ya di Pak di sini tuh. Jadi mereka sudah ada usia panennya berapa, terus kemudian orang yang off takernya langsung ambil disortir dan sebagainya berapa. Jadi eh, sampai sejauh itu gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun nanti diimplementasikan di kelompok tani ada sistematika ataupun cara-cara seperti itu gitu supaya nggak lari kemana-mana nih Pak hasil panennya. Jadi langsung eh, ngeling gitu dengan pasar. Mungkin itu aja Pak catatannya. Mungkin nanti dari Pak Yono bisa menambahkan ya terkait dengan apa-apa saja yang dibutuhkan. Mungkin itu Pak. Ya, Pak. Nah, di sini kita cari juga Pak terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan. Nanti kan di situ sudah dibagi jelas ya Pak. Untuk 15 titik, 14 titik, 14 titik buat. Nah, nanti yang sayur pastinya bisa pakai NPT, maksudnya hidroponik yang sayur. Tapi itu tidak menutup kemungkinan tapi beda ya Pak, tergantung nanti itu kan mungkin memakai guli yang seperti apa gitu. Gulinya itu guli kan banyak Pak, ada pakai galon bulat, ada yang segi 5, ada yang segi 4. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau pakai guli yang segi 4 itu dia mudah dilepas atasnya. Itu harganya memang agak mahal. Di situ kan kita
tingkat kemiringannya harus kita atur agar itu di juknis itu setiap 1 meter itu penurunannya 2 cm tingkat kemiringan gulingnya. Nanti tergantung kita luasannya berapa, kita tinggal mengalihkan. Berarti kalau 10 berarti nanti dari titik awal sampai titik akhir dia kan sirkulasi ya Pak. Ya, kita tinggal mengatur ininya apa sistem penurunan sebenarnya untuk mengatur apa debit air agar tetap, maksudnya sama, maksudnya setiap lubang itu agar airnya yang penting kita hubungkan dengan apa bejana intinya. Kalau dia dibuat bejana kemungkinan debit air yang kita keluarkan kurang lebih hampir sama. Nanti antara apa pemasukan dengan itu kita bejanakan. Nantinya antara setiap garis gitu Pak, kita hubungkan semuanya. Jadinya nanti pompa yang kita gunakan lebih efektif dalam penggunaan. Biasanya kalau itu yang sistem LPT. Untuk vertigasi sama juga, yang pengairan tadi, yang pengairan tetes itu kemungkinan pakai airnya setiap garis. Biasanya kalau itu kan kita pakai selangnya selang yang PE Pak, misalnya lebih mudah, dia ada gripnya, ada itunya, vertigasinya, dia ada grippernya, nanti tinggal coblos. Kalau menurut kami pakai selang PE yang hitam itu Pak, dia lebih mudah. Yang pakai media rokok itu. Iya, yang sistem tetes yang sana untuk melon. Nanti kan di situ harus ada penampungan abimik juga bisa pakai abimik sama Pak. Kalau yang sistem tetes kita menggunakan abimik juga. Nanti paling kita sediakan di tempat tanjung itu ada pengukuran TDS-nya. TDS ya, perkatan kita pada saat awal tanam kita kasih nanti berdasarkan rekomendasi kita kasih berapa ppm gitu kan. Nanti semakin tinggi umur tanamannya pasti kan berbeda Pak. Nanti di situ. Mungkin tambahannya seperti itu Pak. Untuk tadi Pak, pertanyaan Pak tadi yang kaitan dengan secara ekonomi untuk model dan pakai dari model rokok sama hidroponik itu sudah mulai mana? Jadi kita berikan setelah pertama kita sudah ditulis itu nanti tekanan lagi akan mengubah sendiri dan kita sudah mana yang nanti Ya berdasarkan arahan tadi Pak Iman lebih efektif dengan yang hidroponik. Ya. Terima kasih Pak. Oke, mungkin nanti yang lain, Mas Jamil ngomong Mas Jamil secara teknis. terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Jadi mungkin secara teknis kami dari lapangan yang sudah minta memang di pagi ini sudah banyak contoh Pak yang daerah dengan kegiatan yang kedua gitu apa namanya sistem kedua tapi kita sistem COVID karena sampai di COVID itu bisa dipakai untuk 3 kali masa tanam biar tanam juga pagi itu mereka akan cenderung lebih efisien dalam keadaan untuk kebersihan pemberdayaan itu yang kami lihat seperti itu. Tapi pertanyaannya Pak, untuk kalau misalkan nanti yang sayuran, kan kita dibagi juga dalam model sayuran. Itu kalau kita tanami sayur-sayur yang selama ini yang dibudidayakan dengan hidroponik itu kan kalau dipakai kita jualnya kan agak susah. Maksud kami itu kalau ada alternatif lain kan yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, yang Pak Kabit tadi bisa ditanami dengan sayuran cabai atau mungkin kalau saya lihat di Nganjuk itu ada yang tanam bawang merah
itu di penangkaran di Pak Puji itu memang menanam bawang merah tapi melalui dengan propolis gitu. Betul tapi pakai kokopit. Nah itu penanam bawang merah untuk benih itu pakai. Jadi maksud saya kalau misalkan kita tanam cabai dan bawang kan cenderung lakunya cepat, artinya di tingkat petani itu bisa menjual gitu loh. Tapi kalau kita mau ke sayuran yang kayak selada, kayak pakcoy dan sebagainya, itu secara kecil itu kami di BPP dan Jasa itu kita sudah punya itu, dan itu pun juga kita nggak bisa menjualnya, Pak. Walaupun cuma sekitar 3 kali kami itu, kita nggak bisa menjual habis kalau pasti petani. Itu ada kita sudah ada sesuatu seperti itu. Jadi kalau kita yang akan kita bangun itu sekalian 300 atau 10 kali 10 kali 30 meter itu kan otomatis kalau kita tanami saja seperti selada kan kita kalau panen itu banyak, apalagi ini dampaknya gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa di Pak di dengan sistem yang fokus itu yang problem kita itu sebenarnya kan apa namanya bukan kebudayaan dulu, kita kan belum ke budidayanya, kita kan masih tahap untuk pembangunannya tadi. Kalau tadi Pak Diki bilang kita kalau mengacu ke Gresik itu terlalu mewah, kalau kita mengacu ke Temanggung itu kita bisa laksanakan. Dan masalahnya tadi kan di judulnya tadi kan harus mewah, harus modern. Nah itu apakah bisa itu tidak ada Pak. Jadi sederhananya di situ. Seperti itu Pak. Kalau masalah budaya nanti setelah kita bangun itu kita dan nanti belajar kita menyesuaikan. Tapi itu Bapak yang mau kita bangun itu nanti sistemnya kayak apa gitu loh, yang apakah harus kayak Temanggung, kita mau dari Temanggung yang bisa mengganti apa namanya item-item yang ada di smart farming-nya itu. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang misalnya Pak kita dari awal mungkin bisa kita terima Bu, ya kita masuk ke Jakarta dulu, mungkin bisa nggak kita laksanakan itu. Saya gitu. Oke, monggo Pak Iman tanggapannya. Jadi nanti mungkin setelah ini kalau masih ada yang bisa didiskusikan, mungkin Pak Iman ada agenda lain, malah kita ganggu. Oke, monggo Pak Iman. Siap. Baik Bapak Ibu. Ya mungkin saya komen aja ya Pak, belajar dari kunjungan kami juga bahwa di Garut itu juga tahun 2022 kalau nggak salah atau 2021 itu kan dapat bantuan Pak dari Direktorat Jenderal Hortikultura ya Pak. Itu biaya satu sungkup ukuran lebarnya 6 meter kali panjang kurang lebih sekitar 15 meteran itu total 500 juta dengan teknologi memang all in IoT Pak di sana. Jadi ada pengaturan apa tadi shading net ataupun itunya di bagian atas, terus kemudian irigasinya menggunakan irigasi vertigasi untuk pupuk yang menggunakan vertigasi, kemudian motoris dia menggunakan ini secara teknis ya Bapak Ibu menggunakan motoris untuk samping kiri dan kanan untuk membuka plastik UV. Kemudian bahkan IoT-nya pun diinstal di sana terkait dengan suhu, pengaturan suhu, kemudian pengaturan untuk kelembaban dan sebagainya. Terus kemudian menggunakan cooling pad dan juga blower. Dan memang secara standar bahasa smart greenhouse atau smart greenhouse itu seperti itu. Jadi ada komponen-komponen yang memang harus ada tersedia ya yang di sana. Karena kalaupun mengacu bahasa standar standar smart greenhouse memang belum ada Pak Bapak Ibu ya, bahwa harus ada IoT-nya, harus ada apanya. Cuman itu komponen yang mendukung ke arah sana terkait dengan irigasi ataupun teknologi irigasi presisi. Itu 500 juta ukuran kurang lebih seperti itu. Dan dari yang informasi kami dapatkan itu mereka kemudian yang di Garut itu kan menggunakan greenhouse-nya untuk pembibitan Pak, untuk G0 kentang. Itu dari informasi petani di sana karena mereka lebih cocok untuk pembibitan itu mereka sekali
panen itu bisa dapat kurang lebih sekitar 300 juta katanya. Jadi ukuran dengan ukuran segitu bagi mereka ini udah sangat bagus karena kesulitan gitu karena mereka untuk apa namanya membudidayakan G0 aja sangat-sangat jarang untuk di level petani ya Pak, kecuali untuk level perusahaan-perusahaan yang mereka punya modal besar gitu. Makanya dengan adanya bantuan kemarin itu mereka sangat senang sekali, terutama untuk kelompok tani ya. Sehingga jumlah di sana itu yang kami ikut ke sana itu ada sejumlah 3 sungkup, jadi total mungkin pembiayaannya 1,5 M lah. Jadi bisa dibayangkan jadi ada peningkatan ya di level kelompok tani gitu. Dan ya mereka pun secara pribadi ya ketika mereka secara modal kalau misalkan ditanya mereka nggak mampu kalau misalkan harus membiayai seperti besaran 500 juta sekali karena itu kan investasi awal ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi akhirnya kami menyimpulkan oh berarti untuk greenhouse ini akhirnya segmentasinya adalah komoditas yang apa yang di situ yang memang pada saat existing di lokasi itu punya nilai jual yang cukup tinggi gitulah. Nah, kebetulan yang di Garut itu kentang. Nah, mungkin kalau sayuran, kalau misalkan di dalam greenhouse-nya Bapak Ibu mau split, misalkan ada hortikultura buah dan juga sayuran, itu bisa-bisa aja Bapak Ibu nanti mungkin secara teknis nanti digunakan pemisah ya, tidak pemisah. Nah, namun eh, sebetulnya kalau dari para praktisi ini greenhouse yang kami temui dan kami sudah sering ngobrol itu mereka cenderung kalau bisa satu jenis. Jadi kalau buah-buah gitu dalam satu greenhouse eh, sayuran-sayuran gitu. Karena untuk mengurangi itu tadi resiko-resiko hama ya, hama penyakit. Kemudian juga kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu kalau greenhouse itu secara SOP kan prosedurnya memang itu steril ya. Jadi ya kita menjaga menjaga apa namanya orang untuk masuk ataupun kita sendiri gitu kalau kelompok tani untuk masuk itu terkait dengan kebersihan dan sebagainya kan susah juga gitu karena kita eh, apa namanya berada di wilayah-wilayah yang seperti itu. Jadi eh, ya itu mungkin rekomendasi saya Pak. Jadi kalaupun sayuran ya mungkin kalau boleh sayuran semuanya dan kalau buah-buahan ya buah-buahan semuanya. Itu yang tanggapan dan komentar saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya nanti bisa sambil ini aja ya Bapak Ibu. Mungkin ditambahkan juga sama Pak Yono. Terima kasih. Oke, Pak Iman, dari perencana sudah? Oke. Oke, Pak Iman, mungkin kami izin untuk koordinasi lebih lanjut kalau kami membutuhkan karena tadi Pak Iman nantikan kebetulan yang mendesain greenhouse juga panjenengan, jadi mungkin kami bisa mohon izin untuk ya apa ya minta gambar atau apa gitu bisa dikirimkan lewat kami mungkin untuk jadi acuan kami dengan perencana dalam proses penyusunan di greenhouse ini. Nah, Pak Iman, jadi sebelumnya kami monggo Pak Iman. Terima kasih. Kalau mau tanya ini saya juga kalau paket 500 juta itu boleh nggak disebutkan sebagian untuk latihan petaninya nanti yang mau dapat greenhouse gitu loh. Dia kan sebetulnya ada SDM-nya juga yang harus menunjang. Nanti bisa nggak? Maksudnya saya tanyakan ini, maksudnya bisa nggak di situ ada semacam kayak pelatihan nanti yang mau udah CPCR ya, nanti petani mana, nanti 1 sampai 2 orang pelatihan gitu. Biar kalau kita sudah memberikan greenhouse mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi Pak, kalau di jenis kami memang tidak ada menu untuk pelatihan. Oke. Nah, jadi dia alat, tapi tetap kami kan ada dana penunjang ya Pak. Jadi nanti kami akan
tetap akan ada pelatihannya, nggak mungkin kami lepas kelompok-kelompok kami untuk dalam proses untuk budidayanya, karena ini barang baru buat teman-teman kami yang di kelompok. Nah, Pak Yono, nggih. Mungkin sementara itu ada yang mau ditambahkan Pak Iman atau Pak Fi? Tambah, nggih. Mungkin ya, cuman kalau tadi Ada yang terkait dengan BIMTEK bagus juga Bu, karena memang jangan dilepas gitu ya. Jadi kalau bisa satu rangkaian kegiatan gitu. Jadi bisa bisa ada, kalau boleh sih jangan hanya insidentil nih. Jadi dibimbing sampai satu musim tanam, kalau enggak gitu ya. Jadi ada rangkaiannya seperti itu. ya. Biar kelihatan juga hasilnya. Nggih. Pak Iman, teman-teman masih ada yang perlu ditambahkan? Kalau nggak ada, Ibu. Bisa kok, bisa. Bisa. Pak Iman dan Pak Yono ya. Matur nuwun sangat, ini sudah bergabung dengan kami yang awalnya kami masih bingung, ini paling nggak sudah ada secerca harapan. Mana nih Mas Didi ya? Utamanya ini Pak Didi ini. Beliau ini pejabat, beliau pejabat pengadaan kami Pak. Di agak ini kemarin, aduh saya sampai ditanya, saya aku bisa jawab. Nah, kita nanti modelnya seperti apa, terus nanti metode pengadaannya seperti apa. Karena ini kan tadi ada fisiknya, kemudian ada juga sarpras pendukungnya, itu Pak. Kemudian mungkin ada yang tadi instalasi-instalasinya itu seperti apa. Sampai dia tadi kan panjenengan dikejar ya. Kita belinya di mana ini nanti? Apa mereknya? Enggak apa-apa. Kalau memang itu bagus ya, kenapa tidak gitu kan? Merekomendasi kami untuk kalau memang itu di e-katalog untuk lebih mempermudah kami Pak, biar seragam gitu kan. Jangan sampai kalau ini nanti kita penyedianya nanti karena ini lelang, mungkin lelang ya. Ini kan mereka karena semua mungkin tidak semua penyedia itu paham dengan bangunan ini. Kalau bangunan gedung biasa mungkin nggak begitu khawatir Pak, tapi kalau ini bangunan yang sangat teknis, kami khawatirnya itu tadi penyedianya. Yang penting itu jadi gitu kan. Ya. Rekomendasi yang bisa kami sebagai acuan, khususnya nanti konsultan perencana. Oh memang kalau memang yang bagus produknya itu si ini si A, ya, tidak kita mungkin pakai alatnya itu nanti disesuaikan dengan bangunan-bangunan yang sudah yang kita buat gitu kan, seperti ini. Jadi saya dulu mungkin pertemuan tidak hanya sekarang saja nih Pak, ini awal mulai ini awal pertemuan, barangkali kami akan merepoti Bapak nanti beberapa kali teman-teman akan kontak panjang. Ya, siap Bu. Karena kami memang butuh dari teman-teman yang sudah berpengalaman di pembangunan Spinhouse ini agar kami lebih mantap gitu kan. Nanti seperti apa harapan kita, ya benar-benar bisa bermanfaat lah bagi petani kami, itu saja. Kemudian kami itu nggak muluk-muluk ini kita pemikiran kita sederhana, ini bisa paling tidak nanti petani kita mungkin nanti lebih sejahtera dengan adanya Spinhouse ini, bisa menghasilkan produk ya kedepannya mungkin bisa berlangsungan ini bisa sampai ya nanti gitu kan, tidak cuma hanya sekedar bangun tapi nanti mangkrak gitu, itu saja kan. Jadi kami benar-benar harus hati-hati teman-teman ini dalam merencanakan kegiatan ini agar benar-benar fungsinya nanti bisa dirasakan bisa dimanfaatkan oleh para petani kami. Nanti Pak Iman, Pak Yono, jadi
mungkin teman-teman sudah nih ya, sudah cukup ya ini ya. Tadi konsultan sudah bisa menerima ini apa? Tadi penjelasan dari Pak Iman dan Pak Wono dan kali nanti kalau sudah kami akan turun ke lapangan memang Pak untuk karena masing-masing lokasi ini kan punya ada perbedaan lah gitu ya, mungkin dari sisi ukuran. Oh ya, ukuran tadi sudah ditanyakan belum? Panjang lebarnya itu tidak mempengaruhi ya Pak, nggak apa-apa ya. Nah, kalau ada yang 15 kali 20, ada yang 30 kali 10, misalnya begitu. Tanah yang disediakan oleh kelompok itu berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan tidak mempengaruhi instalasi atau mungkin alat-alat yang dipasang gitu ya. Makanya nanti kami pastikan dulu teman-teman ke lapangan, terus konsultan juga nanti menggambar. Kalau nanti gambarnya sudah jadi mungkin panjenengan kami undang lagi ya Pak Nje. Tidak apa-apa ya. Untuk menyempurnakan desain kami kan, apakah sudah sesuai dengan mungkin yang panjenengan arahkan tadi atau mungkin ada perlu tambahan atau mungkin revisi. Nah, tadi Pak Iman dan Pak juga yang sudah hadir di sini jauh-jauh dari kalau ini kan nanti dari Bogor, kapan-kapan kalau memang berkenan secara lokal juga. Siap. Baik. Tidak ada cara mau bisa saja ke mana ini Dukus. Pernah Pak ya? Saya pernah apa belum Pak Iman? Saya sudah pernah Bu ke Lintan Bu. Oh iya, di daerah selatan, Pak. Di sana habis apa di sana ke selatan? Nanti kalau di sini nasi gandul ya. Siap. Nanti Pak Iman dan teman-teman kantor nuwun sekali ini sudah meluangkan waktunya dan banyaklah masukan nanti yang kami dapatkan dari panjenengan juga Pak Yono. Mudah-mudahan niatan kita ya untuk bisa kegiatan ini bisa berhasil ya, bisa benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para petani ini bisa terwujud. Amin. Sekali lagi matur nuwun. Oke, jangan bosan-bosan nih Bapak, nanti kalau kami merepoti lagi nih Pak Nje, Iman dan Pak Yono, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dalam hal yang mohon maaf. Matur nuwun sangat. Terima kasih atas kehadiran panjenengan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai terima kasih Bapak Ibu. Ya, izin live. Terima kasih Bu Kadi. Terima kasih.